Hai sahabat JBTV, back to On Campus. Masih tentang kesehatan gigi dan mulut ala Polik Gigi Poliklinik Universitas Brawijaya. Membahas masalah gigi, kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa saja penyakit-penyakit gigi dan mulut? Tahu, untuk sebatas kayak sariawan, terus gigi berlubang, masih tahu untuk sebatas itu pengetahuan umumnya ya. Penyakit mulut gigi, mungkin kanker mulut, kanker gusi seperti itu, mungkin yang saya tahu cuma itu doang. Nah, mungkin dari kita juga ada yang belum mengetahui mengenai jenis-jenis penyakit gigi dan mulut. Yuk kita belajar lagi. Kita tanya langsung ke dokter gigi Rofi mengenai jenis-jenis penyakit gigi dan mulut. Jadi penyakit gigi dan mulut itu banyak sekali dan sangat luas. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini ada yang sering sekali kita temui ya sebagai dokter gigi ya, dan terutama di Poliklinik UB, dan saya kira itu juga sering ditemui di luar Poliklinik UB yang terutama di Indonesia ya. Itu adalah gigi berlubang ya. Jadi paling banyak sekali kasus yang di sini adalah keluhan utamanya itu berhubungan sama gigi berlubang ya, dan terutama keluhan kesini itu sakit ya, itu sakit ya, dari gigi itu dalam keadaan sakit, ternyata dia karena berlubang ya. Terus kenapa kok bisa gigi itu berlubang, karena apa ya. Itu intinya adalah penyebabnya itu kalau saya katakan itu adalah kebersihan rongga mulut itu yang kurang bersih gitu ya. Jadi kebersihannya kalau sebutannya bahasa kerennya itu oral hygiene-nya rendah gitu ya. Oral hygiene-nya rendah. Oral hygiene itu tingkat kebersihan rongga mulut ya, itu dia kebersihannya kurang bagus. Sehingga karena kotor ya, karena kurang bersih ya, menyebabkan itu kotor-kotoran itu sebagai nutrisi atau tempat yang mengenakkan atau menyamankan bakteri itu untuk tumbuh. Nih guys, jadi salah satu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat atau mahasiswa di daerah Malang adalah gigi berlubang. Selain gigi berlubang, ada beberapa macam penyakit gigi dan mulut yang belum kita ketahui. Contohnya seperti plak dan karang gigi yang dalam bahasa medisnya disebut kalkulus. Plak adalah istilah umum untuk menggambarkan kumpulan kuman yang terbentuk, kenyal dan lengket yang terkumpul pada gigi. Jika plak tidak dibersihkan, kuman plak menghasilkan asam yang menyebabkan kerusakan toksin yang menyebabkan karang gigi dan gingivitis. Nah, gingivitis ini adalah nama medis dari peradangan gusi. Peradangan ini biasanya ditandai dengan warna kemerahan pada gusi, bengkak, dan mudah berdarah serta terasa sakit. Selain itu, beberapa jenis penyakit gigi dan mulut lainnya adalah peradangan amandel dan tenggorokan, atau dalam istilah medis yaitu tonsilitis. Amandel atau tonsil ini merupakan dua kelenjar kecil yang terdapat di dalam tenggorokan. Organ ini berfungsi sebagai pencegah infeksi, terutama pada anak-anak. Seiring dengan perkembangan usia,
sistem kekebalan tubuh mereka makin kuat. Dan perlahan-lahan, tugas tonsil sebagai penangkal infeksi mulai tergantikan. Ketika peran tonsil sudah tidak dibutuhkan lagi, kedua kelenjar ini kemudian berangsur-angsur menyusut. Radang amandel ini umumnya disebabkan oleh virus, salah satunya virus parainfluenza atau bisa juga oleh bakteri Streptococcus. Ada juga penyakit radang mulut atau dalam bahasa medis dikenal sebagai stomatitis, yang merupakan inflamasi atau peradangan lapisan mukosa dari struktur apapun pada mulut, seperti pipi, gusi atau gingivitis, lidah atau glossitis, bibir, dan atap atau dasar mulut. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh kondisi kebersihan mulut atau oral hygiene yang buruk, susunan gigi yang tidak baik, cedera mulut akibat makanan atau minuman panas, atau oleh kondisi yang mempengaruhi seluruh tubuh seperti obat-obatan, reaksi alergi, atau infeksi. Yang berikutnya adalah bau mulut atau yang disebut sebagai halitosis. Merupakan suatu kondisi medis di mana ada bau tidak sedap yang tercium ketika menghembuskan nafas. Penyebab halitosis ini bisa terjadi karena pola makan yang tidak baik, kebersihan mulut yang buruk, penggunaan tembakau, dan kondisi medis tertentu seperti pneumonia dan bronkitis. Nah, selanjutnya, mau tahu tips sehat ala teman-teman dan Dr. Rofi? Tetap stay tune di On Campus ya!